Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Humaira dengan NIM 240301501005. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 beserta dengan teman kelompok saya. Yang pertama Nurfosia, yang kedua Muhammad Alif Pawas Ansirani, dan yang terakhir Andi Hardiknas AF. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, kita arahkan ke materi pertama. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya, berakar dari tradisi lokal dan dibentuk oleh berbagai pengaruh sepanjang sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan tradisional di Nusantara. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, pendidikan di Nusantara dilakukan secara informal di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat ibadah. Pertama, pendidikan agama. Agama berperan penting dalam membentuk moral dan nilai-nilai masyarakat. Kedua, keterampilan praktis. Pendidikan vokasional seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan diajarkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ketiga, seni dan budaya. Seni tari, musik, dan kesenian tradisional diajarkan untuk melestarikan budaya lokal. Selanjutnya, pengaruh kolonialisme pada sistem pendidikan. Pertama, sistem pendidikan formal. Pengenalan sistem pendidikan formal dengan kurikulum terstruktur. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kedua, pendidikan barat. Kurikulum yang berfokus pada bahasa Belanda, ilmu pengetahuan, dan keterampilan administrasi. Tiga, tujuan politik. Pendidikan digunakan untuk memperkuat kekuasaan kolonial dan mempersiapkan tenaga kerja terdidik. Di sini, saya akan membacakan mengenai perkembangan pendidikan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia mengalami informasi yang besar. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1960, peningkatan akses pendidikan dan pendirian universitas. Yang kedua, 1960 sampai 1980, peningkatan kualitas guru dan kurikulum dan pembangunan struktur sekolah. Yang ketiga, pada tahun 1980 sampai tahun 2000, penerapan sistem pendidikan nasional dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Reformasi pendidikan di era Orde Baru. Masa Orde Baru menandai periode penting dalam informasi pendidikan di Indonesia. Kurikulum nasional. Peningkatan kualitas kurikulum dengan pendekatan yang lebih teratur dan sistematis. Wajib belajar 9 tahun. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar untuk semua warga negara. Peningkatan sarana dan prasarana. Pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan di era reformasi. Era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, kesenjangan akses. Ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Kedua, kualitas guru. Peningkatan kualitas guru dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Ketiga, kurikulum yang relevan. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan pasar kerja. Dan inovasi terkini dalam pendidikan. Era teknologi digital telah membuka peluang baru dalam dunia pendidikan. Dan yang pertama, pembelajaran daring, pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, teknologi pendidikan, penerapan teknologi seperti AI, VR, dan AR dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidikan global, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar lembaga pendidikan internasional.
Jadi mengenai kesimpulan tentang sejarah pendidikan di Indonesia yaitu kesimpulan dan arah masa depan pendidikan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan terus berkembang. Solusi peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 6 mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Kami harap apa-apa yang kami sampaikan pada presentasi tadi agar kiranya untuk dipahami bukan cuma didengarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.